Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Anak-anak, kita belajar di pembelajaran 3 tema 6. Mari kita Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku menjadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. "Apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut dengan seksama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meskipun lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai berternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel. 1. Siapakah Triyono? Ya, Triyono adalah seorang peternak muda dari Malang. 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Ya, berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar, yaitu di Universitas 11 Maret, ia memulai usaha, yaitu merintis usaha peternakan bebek potong tahun 2006. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan. Hingga pada tahun 2007, ia mendapatkan inspirasi baru, yaitu berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah.
Setahun kemudian, ia berhasil memiliki sebuah lahan dan membangun beberapa kandang untuk mulai beternak bebek dan sapi. Setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Hingga kini, ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. 3. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Pada awal merintis usaha, Triyono mengalami berbagai kendala dalam usahanya, yaitu modal dan lahan. 4. Apakah mimpinya? Triyono bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Berternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hewan peternakannya memiliki kualitas yang baik. Gambar pertama, yaitu ternak ayam petelur. Telur ayam menjadi komoditas yang paling laku di pasaran. Telur ayam menjadi salah satu sumber protein dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Bahan makanan ini baik dikonsumsi setiap hari. Memasak telur ayam juga sangat praktis, tinggal digoreng atau direbus saja. Telur sudah bisa dimakan. Selain dikonsumsi sebagai lauk atau pendamping makanan, telur ayam juga menjadi bahan utama untuk membuat kue. Tingginya permintaan telur ayam bisa dijadikan sebagai salah satu peluang bisnis. Peternak ayam petelur menjadi salah satu bisnis yang memiliki prospek yang cerah. Gambar kedua, ternak sapi potong. Ternak sapi potong adalah jenis sapi yang diternakkan untuk dimanfaatkan dagingnya. Berbeda dengan sapi perah yang dimanfaatkan untuk diambil susunya. Biasanya terdapat 3 tahapan utama dalam produksi daging sapi, yaitu tahap pengasuhan, pengembalaan, dan pemberian pakan. Sapi potong yang masih berumur di bawah 1 tahun menghasilkan daging sapi muda yang memiliki kualitas berbeda dengan daging sapi biasa. Selain dimanfaatkan dagingnya, sapi potong juga menghasilkan kulit dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sampo juga kosmetik. Gambar ketiga, ternak bebek. Bebek adalah hewan penurut. Bebek mudah diternakkan dan dipelihara. Banyak sekali sumber daya yang bisa kita ambil dari bebek ini. Ada telurnya, dagingnya, bahkan kotorannya bisa dijadikan pupuk. Penggemar daging dan telur bebek sekarang semakin banyak karena rasa dari dagingnya yang sangat lezat. Telurnya pun bisa dibikin telur asin yang tak kalah lezat dengan dagingnya. Kebutuhan akan ketersediaan daging dan telur bebek ini sangatlah tinggi. Pada umumnya tujuan pemeliharaan itik adalah untuk menghasilkan telur. Pemeliharaan itik dari masa ke masa profilnya adalah peternakan itik rakyat atau itik kampung yang skala pemeliharaannya kecil dan umumnya diumbar atau dibiarkan. Gambar keempat, ternak kambing. Kambing adalah salah satu jenis hewan ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat.
Bahkan sejak sekitar zaman Romawi kuno pada tahun 7000 dan 9000 sebelum Masehi, hewan ternak seperti kambing dan domba sudah lumrah menjadi hewan yang dipelihara dan diternakkan oleh kaum bangsawan dan masyarakat umum. Berternak kambing atau membudidayakan kambing memang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh hasil. Jika dibandingkan sapi atau kerbau yang berukuran tubuh lebih besar, memelihara dan ternak kambing akan jauh lebih mudah, terutama bagi masyarakat atau pemilik ternak yang tidak memiliki tempat kandang yang besar. Kambing atau domba seringkali diambil manfaatnya berupa daging, bulu, kulit, dan susu yang dihasilkan. Susu kambing konon dijadikan penambah tingkat kesehatan bagi masyarakat secara luas di seluruh dunia. Demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dan materi yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.